Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur hari ini kembali boleh mendengar firman Bapa di surga, firman Yahweh. Kalau kita bisa beribadah bukan karena kuat gagah kita, namun karena anugerah Bapa di surga. Saudaraku dikasih Tuhan, sudah beberapa bulan ini kita beribadah dalam ibadah meja roti, sajian pendalaman kitab suci dari kitab Yesaya. Dan kita sudah masuk di pasal 11. Minggu lalu kita melihat beberapa poin. Kita lanjutkan, mari buka kitab sucinya Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Di situ ayat kedua dalam Yesaya 11 ada 7 hal pekerjaan roh Yahweh. Roh Yahweh artinya roh Yahweh itu, Yahweh adalah roh. Roh Yahweh adalah roh yang kudus. Roh yang kudus atau disebut roh yang maha kudus atau Ruach Kodes. Lalu yang kedua ada roh hikmat. Sekarang kita masuk poin ketiga dari ayat 2 ini. Setelah roh hikmat, apa dikatakan? Ada roh pengertian. Sekali lagi, ada roh pengertian. Kalau saudara lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian itu memiliki arti kata dasar mengerti, atau memahami sesuatu hal yang terjadi atau memahami sesuatu keadaan. Itu namanya roh pengertian. Tapi ini roh pengertian dari surga. Kenapa kita butuh roh pengertian? Ya karena Tuhan katakan harus ada roh pengertian seperti yang ada kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita memakai nama Yesus karena kita sudah mengerti juga nama yang diberikan kepada Maria pada saat itu dalam Matius 1 ayat 21, dan juga yang didengarkan dalam Kisah Rasul 26 ayat 13 sampai 15 yang diberikan kepada Rasul Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Itu yang didengarnya ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau? Siapakah namamu?" Lalu Tuhan berkata, "Akulah titik-titik," dalam bahasa Ibrani. Kisah Rasul 26 ayat 13 sampai 9. Kalau dulu kita memang panggil nama Yesus, ya tidak apa-apa karena kita belum mengerti. Tapi kalau sudah mengerti beda dong. Amin. Ada satu ayat mengatakan, "Ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi ada juga hal-hal yang bukan karena melawan, bukan karena nggak tahu karena melawan, karena tulus dia hatinya, tapi memang belum ngerti gitu, ngerti saudara? Haleluya, itu beda. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah pernah dengar, sudah lihat kebenarannya, ayatnya jelas. Yesaya 3:11 berkata, "Akulah Yahweh, tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat selain Yahweh." Yesaya 43:11. Matius 1:21, "Berikanlah namanya Yeshua karena dialah juru." Tidak ada dua juru selamat. Kita harus katakan, "Kalau kau lihat aku, kau telah melihat Bapa." So, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 9 ayat 5, "Dialah yang telah lahir, yang disebut Immanuel, Elohim beserta kita." Dia yang lahir. Siapa yang lahir? Yeshua, Yahweh.
Matius 1, juru selamat. Amin. Mazmur 23 berkata, Daud berkata, Yahweh lah. Kalau bahasa Batak, Jehovah do Siparmanau. Itu jelas. Lalu Yohanes 10, Yasua berkata, akulah apa ada dua gembala? Tidak, saudaraku. Jadi Yasua itu adalah Yahweh. Yahweh adalah Yasua. Karena kita sudah mendengar dan sudah mengerti. Amin. Harus kita lakukan. Kenapa kita harus, terutama dalam pengembalanya? Tapi kalau belum mengerti, tentu yang di luar, gereja lain, jemaat, ya kita juga nggak boleh hakimi mereka, nggak boleh juga kita paksa mereka. Tapi kalau kita sudah sampaikan jelas kebenarannya, Kisah Rasul 26 ayat 13 sampai 14, suara nama yang diberitakan Paulus, nama Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Sebenarnya nama itu adalah Yasua awalnya. Karena dia dengar, coba Kisah Rasul 26. Nanti saudara kamu pula ya. Jadi kalau ada orang bertanya, kok sekarang kok jadi Yasua? Ya kita karena sudah mengerti, sudah tahu namanya, ya kita panggil. Orang aja manggil nama Yesus aja nggak ada keberatan. Orang manggil nama Jesus saja nggak keberatan. Benar nggak saudaraku? Dulu bukan Yesus kita panggil. Dulu Indonesia memanggil Isa, kan jauh kali Isa Masih. Coba, masih ada nggak orang sekarang manggil Yesus Isa? Langka lah. Saya belum pernah gereja manggil nama Tuhan yang Isa, belum ada sekarang ini ya, belum pernah saya jumpa. Haleluya. Sebenarnya di Indonesia itu bukan Yesus pertama, Isa kok berubah jadi Yesus kayak begini? Dari kan sudah bisa ngerti kita. Makanya di kalender Paskah, hari Paskah itu disebut kenaikan. Dan itu cuma jelas itu ada buktinya, bukti hidup. Bukan kita yang membuat itu. Jadi karena kita udah ngerti, coba Kisah 26 ayat. Biar juga yang mendengar siaran ini, video ini juga bisa diberkati, diselamatkan. Kisah 26 langsung saja intinya ayat 14 kita baca ya. Kisah para Rasul 26, mungkin ada juga ya agama lain mendengar, apa-apa, nggak masalah saudaraku. Haleluya saudaraku, silakan saudaraku ya, karena saya juga pernah baca Al-Quran, tapi suatu percayakan pribadi kita. Haleluya, ada pelajaran. Kisah 26 ayat 14 sudah dapat. Yuk kita baca, berbahagia membaca ya. Jadi jangan saudara kira kalau nggak baca nggak ada nilainya. Ada nilainya ketika saudara membaca, ada nilainya ketika saudara nggak membaca. Karena firman berkata berbahagia orang yang membaca. Membaca itu berbahagia, mendengar terlebih melakukan. Kita baca yuk 14, 1, 2, 3 ya. Dan ketika kami semuanya berbakti, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku, yang berkata dalam bahasa. Cukup dulu. Saya hanya mau kasih tahu, ketika Saulus pada saat itu kan belum bertobat. Ini waktu dia dipanggil, dihukum matanya mau dibutakan. Ketika itu dia sedang menganiaya orang Kristen atau Nasrani. Ketika itu Paulus dan orang Yahudi banyak yang belum terima Tuhan Yesus. Suara itu jelas bahasa. Coba perhatikan. Saya tanya dulu, baik di lain Alkitab seluruh orang Indonesia pasti sama menyebut bahasa Ibrani. Saya tanya dulu jujur, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Ibrani menurut firman? Ibrani jelas kan? Jadi kalau kita panggil nama Yesua, bukan kita menghakimi orang, merendahkan orang karena kita dulu panggil Yesus, tapi kita sudah tahu beda. Amin. Iya. Sama seperti orang panggil saya Ucok karena dia belum kenal, ya saya bisa aja datang karena matanya kan pada saya, tangannya gini kan gitu, mulutnya memanggil saya datang. Saya ngerti dong, nggak tahu. Lalu ditanya, si Ucok itu siapa namanya? Oh namanya si Budi. Oh, baru dia panggil Budi biar lebih tepat. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jelas bahasa Ibrani. Saya pernah ikuti seminar dari beberapa dokter-dokter teologi ya, termasuk Joko Sulistyo.
Kemudian Bapak itu dengar berapa kali di Medan, ya, dia juga bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, sebisa beberapa bahasa dia bisa kuasai. Dan sudah diakui lembaga kita Indonesia secara hukum juga sudah diakui. Amin. Di Ibrani pada saat itu ada 3 bahasa. Ibrani yang pertama, Ibrani pertama, Ibrani yang lama, Ibrani pertama namanya Ibrani klasik. Yahsuah. Lalu perkembangan bahasa kan bisa terjadi ya. Sama Indonesia ini kan dulu kita bahasa Melayu. Tahun 1928 baru bahasa Indonesia kan gitu kan. Jelas sejarahnya sama dengan Sumpah Pemuda. Baru bahasa Indonesia. Baru pembaharuanlah bahasa Ibrani Aram, perpaduan bahasa Aram dan Ibrani, maka disebut Ibrani Aramaik. Maka menjadi Yesua. Haleluya. Dan ada bahasa Masioretik namanya. Haleluya. Contoh di Indonesia, di orang Batak Toba ada pendeta, saya tahu susah sekali bilang Yesus karena memang dia orang Batak, mungkin bahasa Batak Toto. Yesus Pak, bukan Yesus, Yesus katanya, karena dia kali bahasanya. Karena kalau Y itu di abjad Batak itu menjadi J, itu nggak bisa kita pungkiri sekarang. Amin. Haleluya. Ini beda sama orang yang belum mengerti. Saya juga dulu begitu. Waktu saya belum tahu, kok bisa gitu? Ya kita belajarlah biar mengerti. Amin. Kalau ada dari surga roh pengertian yang diberikan Roh Kudus, ada orang bilang gini, Pak, sejak ku dengar Bapak bilang Yahweh Yesua, jadi bingung aku. Yang parahnya, jadi bingung gereja katanya. Saya yang bingung ya mereka. Kalau ada Roh Kudus, mana mungkin bingung? Kisah Rasul pasal 1, lalu penuh Roh Kudus, lalu bingung dah semua. Nggak ada ya. Yang bingung itu yang nggak bahasa roh, yang nggak penuh Roh Kudus. Waktu Kisah Rasul pasal 2 orang yang bingung. Tapi yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus, mana mungkin bingung? Asal mau belajar, pasti Roh Kudus bisa berpengertian. Bisa ngerti saudaraku? Kita memang nggak menghakimi ya, berarti cek dong persekutuan sama Roh Kudus. Dia nanya sama Roh Kudus betul-betul nggak? Sama seperti mungkin agama lain. Kalau dia bertanya dari hati yang tulus, pasti Roh Kudus tolong dia. Siapa Tuhan? Contohnya yang bertanya, siapa Tuhan? Seperti sekarang yang pandemi COVID-19 ini kan banyak ateis yang tidak percaya Tuhan mencari Tuhan Yesus sekarang. Saya pernah, jadi nggak hanya luar negeri, di Indonesia juga ada ateis. Tahun berapa saya pernah jumpa waktu saya masih kerja, ya. Di Jalan Coba saudaraku ada satu laki-laki orang Batak, dia bilang tak ada Tuhan lain katanya. Jadi di Indonesia juga ada ateis. Ateis itu artinya tidak percaya ada Tuhan. Ini dalam beberapa saya jumpa. Jadi bumi ini ya jadi seperti alam aja, seperti ulat kan nggak ada di jambu katanya. Tiba-tiba ada ulat, seperti itu udah bumi ini terjadi. Kalau nggak paham, kalau nggak ngerti, kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa jawab. Saya bilang yang menciptakan ulat siapa? Pasti ada kan? Ya menurut ini, yang menciptakan menurut ini ada, pasti ada penciptanya. Mobil ada karena ada tidak mungkin ada sandal saudara, sepatu saudara kalau dia tidak menciptakan. Lalu dia bilang, jadi itulah ya kepercayaanku. Nah, itu lain cerita. Itu urusannya. Ada amin? Jadi jelas Paulus itu sampai disiksa, sampai dianiaya, sampai dikatakan karena nama inilah aku menderita. Di dalam bahasa 3 tadi, coba jujur dulu dengan pengertian dari surga. Kita tahu mana yang benar, nama yang pertama kali diberikan atau nama yang terakhir. Yang pertama dong. SD itu betul-betul saudara. Contoh begini, namanya pertama si Indro. Di pertama diberikan Indro, tiba-tiba kemudian jadi Hendrik. Ya memang orang manggilnya Hendrik
Bisa ngerti Bapak Ibu? Nggak susah kan? Nggak susah ngerti kan? Amin. Kalau ada Roh Kudus, Matius katakan Roh Yahweh, Roh HaKodes, Roh Kudus akan mengajari. Kau nggak tahu, kamu tidak tahu berbuat apa. Roh Kudus akan berbicara kepadamu. Haleluya. Petrus orang tidak terpelajar, tidak ada teologianya pada saat itu. Kalau Paulus ada, dia punya guru teologi pada saat itu. Maka disebut dia teologinya teologi Parisi. Ada Saduki, Parisi, ada ahli Taurat, imam-imam, beda-beda. Tetapi saudara, sekalipun dia orang yang sangat terpelajar dalam teologianya, keparisiannya, Filipi katakan itu semuanya dianggap tidak ada apa-apanya dibanding dia ketemu Yahsua yang bicara kepada dia langsung. Dan dia saksikan itu di depan raja. Dia saksikan kepada banyak. Ku dengar suara itu bahasa. Tapi nama itu bukan bahasa ya. Dan nama itu tidak bisa diterjemahkan. Apalagi diganti-ganti. Coba nama saudara bisa diganti nggak? Bisa nggak diganti-ganti? Nggak boleh kan? Sampai potong ayam, potong babi pendek, kerbau pendek, kerbau panjang. Sampai mati pun di kuburan tetap nggak namanya. Kalau saudara ganti, pasti ngamuk keluarganya. Ya, yang mati siapa kan gitu bingung. Haleluya. Mencari ke kuburan, kurang aja hurufnya, bukan ini yang mati. Ya, jadi sangat penting nama. Walaupun ada orang bilang, apalah arti sebuah nama? Bahkan namanya sampai dibikin pesta. Haleluya. Jangan nanti seperti ada cerita anak yang hilang. Karena dibilang dia jadi bapaknya pantang memanggil nama orang tuh. Jadi waktu ditanya gurunya, siapa nama bapak? Mendatar. Pantang bu. Hah? Betul istilah pantang, dikira si pantang namanya. Karena diajari pantang menyebut nama orang tua. Itu salah saudara. Memanggil itu boleh, mengejeknya, mendatar, menghinanya nggak boleh. Akhirnya dikira gurunya si pantang. Haleluya. Pikir dia ke mall, hilanglah anak ini. Lalu pikirnya ke reception. Ditanya, nama bapakmu siapa? Pantang. Langsung dia dibilang, kepada bapak Pantang, anak saudara saya temukan. Yang harus datang bapaknya. Jadi ketemulah, bapak sudah kupanggil dari tadi. Memang ku dengar suara itu, pengumuman itu. Tapi namaku bukan Pantang. Kalau ditanya, coba jelaskan dulu lah. Ya bapak bilang Pantang. Nah, jadi bahaya saudaraku, itu perlu nama. Haleluya. Dan orang bilang begini, perhatikan. Ini pengertian perlu. Pantang panggil nama orang tua. Ada orang bilang sama saya, langsung Roh Kudus beri saya pengertian. Saya tanya dulu Pak, biasanya kan orang lebih bagus panggil marga. Dikasih hikmat dari Roh Kudus. Coba saya tanya Pak, mana lebih tua marga atau nama diri sendiri? Marga itu nama opung-opungnya kita. Sebenarnya lebih mantap lagi sebenarnya marga. Langsung diam dia. Nah itulah kalau ada hikmat dari surga. Benar nggak yang saya katakan? Ini ada Pak Naga. Si Naga itu kan nama opungnya kan? Nama nenek moyang, berarti lebih pantang dipanggil sinaga sebenarnya. Kalau menekankan ajaran pantang panggil orang. Sama seperti nama Yahweh. Nama Yahweh itu ya boleh dipanggil, yang pantang itu diejek, dihina, bermain-main, sembarangan. Haleluya. Maka karena nama Yahweh dalam kitab Keluaran sudah tidak dipanggil lagi. Kenapa? Karena mereka salah mengerti. Keluaran katakan jangan sembarangan itu tidak sama dengan jangan sebut. Contoh, saya kasih sepeda motor sama seseorang. Ini jangan sembarangan kau pakai ya, saya kasih. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi jangan sembarangan aja, main gigit, tampak langsung, tentunya menabrak lubang aja. Tapi boleh dipakai. Karena salah pengertian pada saat itu, rabi-rabi juga salah pengertian. Akhirnya bangsa Israel akhirnya tidak lagi memanggil nama pencipta Bapa di surga, nama Yahweh. Jelas dikatakan Yesaya 48, aku
itulah Yahweh, itulah namaku. Joel 2 ayat 32 berkata, Kisah Rasul pasal 2 ayat 21 berkata, barang siapa berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Lalu saudara, ada orang yang merasa pintar, nggak adanya nama Yahweh di kitab suci, di Alkitab. Yang ada lah orang udah lama karena nggak dipanggil, tapi ada di kamus. Lalu dia bilang begini, itu kan kamus Pak, bukan firman. Aneh dia saudara, kamus bukan firman. Coba, kalau ada nama Tuhan di kamus, nama itu firman nggak? Walaupun itu di kamus, dia nggak punya pengertian. Kamus itu perlu. Contohnya di kamus, Rabi, kata murid-murid, Rabi bahasa Ibrani, lalu dibuat dari kamus, arti Rabi, guru, gitu saudara. Satu hasta, berapa ya satu hasta? Di kitab suci dibukalah kamus, diberitahukanlah berapa senti. Tuhan adalah salinan dari Yahweh. Ini yang disebut salah salin. Seharusnya Yahweh tetap disalin Yahweh. Sama seperti kalau saudara mau naik pesawat, lalu saudara biasanya kan beli tiket, lalu penjual tiketnya menyalin sesuai dengan nama, nggak boleh kurang hurufnya. Yaitu salah salin. Bukan firman yang salah, bukan firman Tuhan yang salah. Ada yang salah salin, ada salah terjemahkan, ada salah mengerti. Haleluya, haleluya. Sebenarnya kalau belajar memang, maka itu butuh roh ini sedikit tentang nama saja. Ini belum masuk, belum gigi satu saudara ya, masih pemanasan saudara. Amin. Iya, karena juga di media sosial banyak yang mengejek, menghina, kasihan saya saudara. Ampunilah mereka, ampunilah pendeta saya ini. Gak tahu dia yang diejek-ejeknya itu yang menciptakan dia ya saudara. Sama seperti orang Israel menolak dia, padahal ini tolaknya itu adalah penciptanya. Haleluya. Salibkan dia, padahal yang disalibkannya itu adalah Tuhan Elohim, Immanuel, Elohim beserta kita. Kalau nggak ngerti kalau nggak ada pengertian surga, maka kita tidak mengerti saudara. Masa dia Elohim? Dia kan di kayu salib berkata Eli, Eli, Elohim, Elohimku. Itu dia memberikan teladan sebagai manusia. Bahwa manusia itu ketika ada salib itu bicara penderitaan. Pikul salib, ketika ada pikul salib penderitaan, berserulah kepada Eli, Bapa di surga. Itu maksudnya. Haleluya. Nah sekarang kita masuk ke intinya, pengertian. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke berapa? 11 ayat 2. Jadi ya, gak apa-apa kalau orang ejek kita, hina kita ya, karena ngerti ya, maklum aja. Amin. Saya juga dulu ejek orangnya yang belum apa itu Yahweh. Ya, tapi setelah mengerti beda sekarang. Ya, mengertilah kita ya. Kalau ada orang belum mengerti, mengertilah kita. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke pendalamannya di verse selanjutnya. Pengertian di kitab suci, Bapak Ibu, pengertian tentang pengertian itu banyak. Tapi kalau saya ambil nanti 3 minggu kita ke Indonesia nggak pulang. Kalau ambil semuanya mulai dari perjalanan baru. Cuma saya ingin bagikan 2 poin saja dulu malam ini. Amin. Yang pertama saudara, kalau gereja jemaat mempunyai roh pengertian dari Yesaya 11 ayat 2 tadi dari surga, roh pengertian dari surga, maka dia akan titik-titik. Saudara boleh tulis. Sekali lagi, jikalau gereja jemaat memiliki roh pengertian dari surga, maka gereja itu, jemaat itu titik-titik. Yang pertama, poin pertama, poin pertama, roh pengertian itu akan membuat gereja, jemaat itu mau belajar. Sekali lagi, mau apa? Belajar. Kalau ada roh pengertian dari surga dikaruniakan kepada seseorang, suami, istri, anak, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta yang mengaku jemaat Kristen, maka firman katakan dia wajib
mau belajar. Kita buka ayatnya, Mazmur 119 ayat 73. Mazmur 119 ayat 73. Sudah dapat saudaraku? Belum, amin semua berarti belum. Mazmur 119 ayat 73. Kita baca yuk, biar hilang ngantuknya, setannya hilang, biar lari setannya. Mazmur 119 ayat 73. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tanganmu telah menjadikan aku dan meneguhkan aku, berilah aku pengertian untuk mempelajari perintah-perintah. Ketika ada roh pengertian diberi, berilah aku pengertian. Ketika diberi, maka ayat 73 berkata, aku mempelajari, berarti mau belajar. Penting gak belajar Bapak Ibu? Kalau tidak ada pendidikan atau pembelajaran, Indonesia ini tahun berapa bisa bebas belajar? Masa penjajahan Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Yang mana? Sulit belajar nggak? Sulit kali. Orang-orang kaya saja dulu, orang-orang toke, tuan takur, anak-anaknya bisa belajar. Dulu kalau naik lereng, sepeda lereng itu udah orang kaya itu. Sekarang aja malu orang naik lereng sekarang. Kalau dulu lereng ada di Tembung itu sepeda janda katanya, yang tinggi itu sekarang. Sekarang aja Indonesia masih perlu belajar lagi sama orang Amerika Serikat, negara yang lebih. Indonesia sudah negara maju ya, sudah negara berkembang ya, sama dengan negara yang banyak yang sudah mantap pembelajarannya disebut negara maju, negara berkembang. Maju, berkembang. Indonesia sudah mulai ya, haleluya. Amin saudaraku, karena belajar. Kita nggak tahu 1+1 kalau nggak belajar. Amin. Maka untuk belajar dibutuhkan apa? Seorang guru. Kalau secara sekuler SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dosen, guru betul. Kalau belajar firman, siapa gurunya? Yang bantuan. Para gembala-gembala seperti Musa mengajar bangsa Israel. Mati Musa diganti Joshua, Daud, Saul, raja-raja. Pernah bangsa Israel nggak pernah pemimpin. Pernah perempuan memimpin Deborah beberapa lama. Setelah itu muncullah sampai Gideon dan seterusnya sampai Tuhan sudah menjadi manusia. Tapi ada orang yang mau belajar, ada yang tidak. Haleluya. Yang paling penting pertama, pembelajaran itu kan banyak, ada IPS katanya. Di kitab suci pun ada belajar mana. Saya ingin bagikan pembelajaran pertama yang paling penting. Belajarlah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 buka ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita baca. Matius 11 ayat 29. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca 1, 2, 3 ya. Pikulah buku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapatkan kelegaan. Satu pembelajaran yang diajarkan Tuhan Yesus salah satu, dan inilah yang saya lihat sangat penting sekali pembelajaran ini. Tuhan berkata, belajar kepadaku kata Tuhan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dulu, kalau udah rendah hati, saya yakin yang lain pasti beres. Orang kalau belajar sombong, nah itu bahaya. Nanti dia tahu hancur dirinya, gurunya, kelasnya, temannya hancur. Karena dia belajar bukan dengan rendah hati. Karena teladan yang diberikan Tuhan Yesus di Filipi 2 ayat 5, 6, 7, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan kuasanya, sehingga tombak itu bisa tembus ke lambungnya.
Sebenarnya mana bisa tembus tombak ke lambung Tuhan? Masa Tuhan bisa ditombak? Sedangkan orang punya ilmu aja nggak bisa ditombak, ada di hutan kesaksian, ditembak tak apa dia? Itu dari setan. Karena dia mengosongkan diri. Jangankan kalau dia tidak mengosongkan kemuliaannya, bumi ini nggak muat menampung dia. Kakinya aja bisa pecah bumi ini, saudaraku. Dia bersuara aja, gunung itu bisa hancur. Baca di saya, hanya dengan petir saja dia mati manusia, saudara. Haleluya. Hanya dengan sekali gerak laut terbelah, saudaraku. Nggak bisa. Tapi dia mengosongkan dirinya, belajar rendah. Kalau Tuhan mengosongkan dirinya, seharusnya kita, Yahshua disebut dia titik iota. Iota itu titik yang terkecil. Ini malah terbalik. Makin belajar jemaat, pendeta makin belajar, makin kebaktian, kok makin sombong. Sini nggak ada lagi. Amin. Gak ada yang ngaku ya. Belajarlah kepadaku. Firman Tuhan katakan, barang siapa merendahkan hatinya, maka akan ditinggikan. Kalau mau ditinggikan, rohani saudara meningkat, kesehatan saudara makin ditingkatkan, diberi kesehatan. Keuangan saudara juga bisa Tuhan tolong. Rendahkan hati. Rendah hati itu bukan menurut ukuran pengertian manusia. Haleluya. Kalau merendahkan diri itu mengosongkan diri. Filipi 2. Kan gini, cemana Pak Gembala, Pak Pendeta merendahkan diri? Apakah tunduk kepalanya gini? Kambing itu tunduk, dia menanduk. Biasanya kambing menanduk tunduk dulu nggak? Dikira gembalanya merendahkan diri, tiba-tiba kambing ini kok tunduk, dia hormat, rupanya menanduk sebenarnya. Haleluya. Sama kayak anak, nampaknya baik, nah rupanya mau menanduk semua, menanduk uang maksudnya. Makanya tanduk, menanduk bapaknya. Bapaknya ini, tapi putih Pak, apa? Rupanya mau menanduk semua. Istri baik tiba-tiba, rupanya mau menanduk semua. Yuk, Filipi 2 ayat 6. Sudah saudaraku? Saudara tertawa di situ, nanti pas kena firman merah mukanya enggak ya? Ya. Coba Filipi 2 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 6 ayat 7, maaf ayat 7 1, 2, 3. Sebaliknya dia mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserban manusia. Mengosongkan diri. Angka terkecil angka 0, kosong. Sudah punya kita ini? Tanda-tanda orang merendahkan hati, dia suka mengosongkan. Contoh gini, berapa gajinya Le? Ya biasalah Le. Itu tanda, oh berarti rupanya gajinya 1 bulan 6 miliar. Pendapatannya, saya cek pendapatan si ini, si anu, dia belajar, ya salah. Tapi kalau sombong dia, kuli bangunan dia, kau nggak tahu gaji berapa kan? Ada jumpanya ngocok semen di saudara di simpang. Kalau rendah hati itu suka mengosongkan diri, dalam berbicara pun harus bisa mengosongkan diri. Lucifer dibuang ke dunia kegelapan karena dia berkata, aku, anggoau. Bahasa Batak, anggoau, yang kamu memang. Pendeta, aku. Kalau gak karena aku itu gereja terbangun, karena aku itu mobil pendeta itu, karena aku. Akhirnya jadi Yesaya 14, Lucifer, aku. Jatuhlah. Kenapa seseorang bisa jatuh? Salah satu, karena dalam dirinya belum ada rendah hati.
jatuh. Timotius katakan banyak orang jatuh karena sombongnya, dipaksakannya menjaga sel. Di gereja sana rata-rata punya mobil. Malu dong, paksa punya mobil, akhirnya jatuh. Pakaian di sana, gereja sana pakaiannya kilat-kilat, brand katanya saudara. Pakaian sekawan ini brand, tapi baru kena brand, bolong-bolong maksudnya. Jaga gaya sepatunya, berapa? Murahnya 5 juta. Ini sepatunya sudah harganya 75.000, kredit lagi. Tapaknya udah berat sebelah saudara, detik sebelah. Lalu karena dia sombong, tidak mengosongkan diri, firman Yahweh katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Coba saya tanya, ada yang lebih kaya daripada Tuhan? Jadi kenapa mau menyambungkan diri? Ada orang. Haleluya. Sehingga dia berkata, aku ini, aku itu, aku ini, aku itu. Tidak boleh ya. Kalau sudah pernah pun silap, bilanglah nggak sengaja, ada nggak sengaja, langsung kalau bisa pukul bibir itu. Itu nggak tahu. Saya kan sudah mengajar. Sekali-sekali yang udah biasa kan, biasa itu menengking orang, kan itu biasa kan. Mau yang luar biasa, tengking diri sendiri, itu baru luar biasa. Seperti Daud menengking diri sendiri. Hai jiwaku, bukan hai kau, hai kau, hai kau. Itu Farisi berdoa berantem. Tuhan, aku nggak seperti Syaitan. Berdoa berantem, ada perbedaan dengan doa. Yesua katakan, lalu datanglah pemungut, rendakan hati dia. Tahu dia berdosa. Ampuni aku Tuhan. Firman Tuhan katakan yang mana benar doanya? Doa pemungut. Dan saudara kira itu gak sombong. Paulus saudaraku, dulu namanya Saulus. Saulus itu artinya salah satu adalah orang besar. Paulus adalah orang kecil. Maka setelah dia menjadi Paulus, lalu dia katakan, akulah orang paling berdosa dari kalian semua. Aku tidak ada apa-apanya. Wah, cek di Filipi. Dia hebat saudaraku. Maka dia dipakai orang Roma pada saat itu. KTP-nya 2, ada KTP Roma, ada KTP Ibrani. Maka waktu dia katakan, aku orang Roma, ini ada KTP-ku. Aman dia. Haleluya. Haleluya. Jangan kira dulu Paulus gak punya gaji besar. Kalau dipercayakan kerajaan, itu bergaji gak? Ada tunjangan gak? Kita jadi tunjang. Kalau dia asli tunjangan, mandi ada namanya orang kerajaan. Orang kepercayaan kerajaan saudaraku. Ada amin? Tetapi setelah dia bertobat, dia belajar rendah hati sama seperti Yesua. Katakan amin. Ini belum ada apa-apa pun, udah kayak ada. Makanya ada Jamsal katakan, ada orang miskin belagak kaya, tapi ada orang kaya belagak miskin. Salah juga belagak-belagak. Coba orang ke pesta ada, orang miskin jadi kaya gak semua? Pesta ada mana apa yang miskin? Gak tahu rumahnya itu dari bambu, ditunjang pun hancur. Saya ada lihat saudaraku, lantainya pun belum bisa dia semen. Tapi bicara pesta adat bisa 3 kali seminggu. Sekali pesta habis berapa ratus ribu? Untuk sambut aja berapa? Listrik, apalagi tebal listrik bibirnya. Bedak, tebal pula bedaknya. Apalagi? Celak lain sepatu warna hijau, tas warna hijau, baju warna hijau berkilat-kilat. Lain lagi rondang. Lain lagi untuk gini-gini. Padahal semua ngutang kebanyakan. Tapi kalau gaya, waktu ke pesta dia saudara bagikan gak ada masalah. Waktu pulang dia tukang kredit dia tinggal dulu. Tapi kalau bicara angguau. Hati-hati
itu dosa. Bukan saya yang bilang itu. Belajar kepada Tuhan Yesus, aku rendah hati. Amin. Sombong itu bisa kelihatan dari perkataan, dari bahasa tubuhnya, dari perbuatan. Tapi ada juga sombong yang tidak disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Amin. Ada kadang perkataannya, ada memang perkataannya dia nggak sengaja sebenarnya bicara. Tapi biasanya kalau ada Roh Kudus dan dia Roh Kudus kasih tahu itu kata-kata. Nanti mau tidur, kadang waktu tidur besok pagi dikasih tahu sama Roh Kudus. Kau bicara salah, kau telah menyakiti hati si anu. Itu kalau peka sama Roh Kudus. Saya pribadi sering Roh Kudus bicara di hati saya itu waktu tidur. Karena pagi renungkan, oh iya, ada yang salah. Apalah Bapak Yahweh. Tapi ada juga yang sengaja dibuat. Maka dalam firman Yahweh, firman Tuhan, aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Mau dikasih Yahweh? Belajar rendah hati. Amin. Sekalipun ada sama kita, seolah-olah kita nggak punya, seperti Yesua. Dia punya semuanya. Jangan planet bumi, masih satunya planet. Yang sudah kita tahu ada berapa? Ada lagi ditemukan planet katanya saudara. Ini makanya, ini kan ada nih masuk berita itu. Ada satu planet katanya sama seperti bumi bisa ditempati, mirip bumi. Sampai sudah ada nggak salah pariwisata luar angkasa. Jangan mau pindah ke sana, tetapi firman katakan manusia itu hanya tinggal di bumi. Kalau pergi dia keluar angkasa, ya saya katakan nanti dilempar meteor, dilempar batu meteor sama dia. Maka ada batasnya. Semua manusia itu sombong. Haleluya. Bumi ini coba sama seperti ini, sudah perhatikan. Dia bertobat kita, kadang-kadang kita nggak sadar loh. Kita sudah sombong sama Yahweh, sama Tuhan, sombong sama manusia. Yakobus katakan, jangan kau menganggap hina orang miskin, karena dia memiliki Tuhan. Kalau berdoa nanti dia habis, kalau dikatakan. Apalagi dia janda anak yatim. Jangan merampas haknya. Baik dia perjalanan lama, perjalanan baru. Jangan menahan upah gajinya. Haleluya. Ahli Taurat Farisi nggak mengerti ini. Dia menghakimi, dia nggak suka kepada perempuan sundal. Kalau perempuan itu maunya bertobat, kecuali dia memang jubul juga, ya bisa lah mungkin jubul dia ini, bandel dia ini. Dia memang mau berubah, dan akhirnya perempuan Samaria itu lebih hebat dipakai Tuhan daripada ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Kenapa lebih hebat? Saya katakan dalam Yohanes 4. Sekali dia menginjil, berapa orang bertobat? Kata 5. Satu kota percaya kepada Tuhan. Saudara, ada satu kota. Jangan tetangganya, dirinya bukan betul bertobat. Tiap tahun hidupnya gak berubah. Yang malas lah, yang main-main lah, yang suka terlambat lah. Tapi kalau ngambil BLT, disuruh jam 2, jam 1 masih berdiri. Gak peduli mau hujan, mau petir. Seperti ya, waktu lalu anak petir lah, penting BLT. Rupanya waktu ditunggu gak dapat semua itu. Beralihlah ke BLS, bantuan langsung seperti Elia, gak ada dapat BLT, gak ada dapat sembako, langsung dari surga sembakonya lewat burung gagak. Masih percaya? Maka tengok-tengok burung gagak di rumahnya. Biasanya burung gagak, burung yang ditakuti. Kalau datang burung gagak, siapa yang mati? Sesuatu yang mengerikan bisa dipakai Yahweh untuk menolong Elia. Katakan amin. Ini ngeri-ngeri pun saudara lihat orang, kalau di zaman Tuhan dia bisa saudara ditolongkan. Apalagi yang ngeri. Biasanya kalau datang burung gagak ngeri kan? Dengan suaranya, wah, ada apa ini? Siapa yang mau mati? Kan gitu. Tapi sama Elia nggak dibilang lagi, mau mati ya bukan. Apa saja bisa terjadi kalau kita bisa mengerti akan kebenaran firman. Rendahkan hati kita. Jangankan Tuhan. Saudara lihat orang sombong suka nggak? Lalu ada orang sombong,
minta tolong sama saudara, saudara pasti berpikir. Memang dia tidak berpikir, sombong kali ini, tapi minta tapi tangannya di atas. Mintalah leh, mintalah. Terbalik. Kalau minta itu tangannya di bawah. Tapi karena sombongnya, kotor. Tahankan, saudara. Haleluya. Saudara-saudara Yusuf, gengsi sebenarnya mau datang mau minta sama Yusuf, benar nggak? Kasusnya pun sudah ada. Dibuang, dijual adiknya ini. Kalau jangan ke pengadilan, gol semua abang-abangnya. Dipolis langsung karena dia kan orang berpengaruh, langsung dipolis hukuman mati ke saudara. Tapi enggak. Waktu tahu abang-abangnya di Yusuf, kata rendah hati saudara. Sekalipun dia siapangan duluan lahir, katakan amin. Enggak. Pendeta pilih-pilih mana yang tua. Pendeta klaim mudah kali, salah itu. Kalau dia salah. Salah enggak Yahweh Tuhan mengangkat Daud yang muda? Salah enggak Yahweh memakai Yusuf yang muda? Salah enggak Yahweh memakai Samuel yang muda? Tapi karena nggak ngerti dia sok pintar. Pendeta kami umur 60. Biasanya yang normal itu harus lebih tua gembalanya. Lalu datanglah jemaat umur 92. Berapa umurmu Bu? 92. Kau berapa Pak Gembala? 60. Tidak cocok kau. Harus 94. Cari lihat gembala sekarang umur 94. Mengerti, bukan soal umur, tapi soal kebenaran. Katakan amin. Kalau saudara rendah hati, pasti bisa menerima. Saya sekolah minggu, guru saya, ingat Yahweh, dapat Tuhan. Waktu saya sekolah di Toba, saya belajar bahasa Batak itu di Toba. Saudara tahu guru saya siapa? Anak sekolah minggu, Marga Lumban Toruan, Sumbing, Nababan satu. Sekarang mungkin udah kuliah mungkin mereka. Itu guru saya saudara. Haleluya. Ya. Baru rendah hati. Gembala kita kalau 80 ya itu. Jangan saudaraku, mengerti soal kebenaran. Amin. Haleluya. Apalagi lihat orang miskin. Yakobus 2 katakan, kalau kau memandang muka, engkau sombong, kau lihat orang miskin, lalu kau merendahkan dia, itu dosa. Saudara lihat selopnya, udah mau putus 2 warna lagi. Lalu saudara menengoknya belum bicara, itu sudah dosa. Lalu saudara sengaja lagi pijak lagi, taruh sepatu saudara di selopnya. Enggak sampai benda lain, itu coba langsung sana. Paling nggak dicari nanti itu. Tapi yang lihat itu saudaraku. Ibrani 4:12, firman Yahweh itu firman Tuhan tajam, menusuk amat dalam sampai ke sumber-sumber saudara. Saya juga salah satu orang sombong saudara. Saya bersyukur bisa mengerti pengajaran firman itu. Dulu paling pantang saya diajak orang, matanya ditengok mata lain. Sekarang dipijak orang pun, Mas, kaki leh di atas, kakiku di bawah. Harus sekali aja kesini orang. Kalau dulu, kami waktu disambut dulu di Jalan Bintang, kalau gini langsung marah topeng. Maka Yesus mengajak ditampar di kananmu. Betul. Enak aja. Ada seorang profesor, orang kaya di rumah sakit ketemu sama saya. Pak Pendeta, saya kurang setuju ayat itu. Masa ditampar di kanan kasih di kiri? Karena dia seorang dokter dari Amerika, Pak Beli itu. Selalu kami dialog. Itu firman saya katakan, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau gitu kita orang Kristen ini, ya dipijak-pijak lah kita. Mau dipijak-pijak, mau disalibkan pun Tuhan lebih tahu itu. Kalau mereka membuka, kita buka FKK. Saya donaturnya, jangan itu jadi ribut namanya.
Anak Yahweh itu Matius katakan pembawa damai. Amin. Saudara yang suka bawa damai atau bawa perbedaan? Dia datang dia ngaruh perbedaan. Aman. Awas hati-hati. Tapi kalau pembawa damai senang orang datang. Benar nggak? Udah datang dia pasti cair kopi wae. Enak saudaraku. Ini kok datang lalu terus. Ayo minum kopi tapi tak pernah orang keluar. Kalau bicara tinggi kali, aku begini, proyekku. Kalau belum pernah dibayari kopi orang tua. Rendahkan hati lah. Merendahkan hati, mengosongkan diri, sadar diri kita, mengaku diri kita, jangan berlagak tahu. Justru kita tahu. Biasa saja saudaraku. Ada amin? Seperti Yusuf, selalu dia saudaraku, selalu rendah hati. Tapi dari mulut ke mulut akhirnya apa? Bukan hoax diberitakan. Sampai ke istana berita tentang Yusuf. Baca itu kan saudaraku. Lalu ketika istana negara punya masalah, punya pergumulan yang besar pada saat itu, mengatasi soal kelaparan, kemiskinan, kematian, penyakit. Kalau udah kelaparan pasti penyakit datang. Menterinya nggak bisa hadapi itu. Siapa lagi? Para penasihatnya semua nggak bisa. Lalu bagaimana ini? Udah marah raja. Raja ada mendengar seseorang bernama Yusuf. Siapa? Orang kaya? Enggak. Dia orang tahanannya. Kalau sekarang narapidana. Biasanya kalau orang dari penjara banyak negatif atau positif pemikiran orang? Negatif. Siapa dia? Yusuf. Panggil kemari. Datang dia masih muda. Tapi roh hikmat, roh dari surga ada padanya. Seharusnya kita pada masa sekarang ini kita bisa menjadi pembantu untuk negara kita seperti Yusuf, mengatasi bukan menambah-nambah masalah, tambah-tambah hoax lagi kan, nakut-nakutin lagi. Yusuf tampil menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Katakan amin. Haleluya. Dikasih makan keluarganya, dikasih orang banyak saudaraku. Maka dia makin diberkati. Punya rumah yang bagus banyak itu. Sampai itu ada istananya, punya istri yang baik, anak-anaknya semua saya lancar. Karena dia rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan diberikan. Mau belajar. Amin. Amin. Jangan sombong, udah nggak tahu apa-apa. Contohnya saudara mau buka dagang, belajar sama yang sudah berhasil sama yang gagal. Ada yang gagal di sana, tapi dia aja belajar. Tahu kata orang nanti. Nampak kali kau sombong. Dia belum pernah melakukan, contohnya tukang las. Ini udah jago las, sudah master las kata orang. Sampai di handphone pun namanya master las. Dan ngomong dia belum pernah las. Nanti nengok matanya merah, kadang-kadang nengok terus gini, nggak tahu dia sebelah apa yang merah matanya. Lalu dia ngajarin, mau begini, rendahkan hati. Tanya, gimana caranya? Belajar tahu sebenarnya. Haleluya. Si kawan ini udah tahu ada tikungan lubang, tikungan manis, tikungan tajam, ada lubang. Dia sombong. Tak mau bertanya dia. Malu bertanya, jalan-jalan kan. Karena sombongnya, gaya tahu aku, pilih dia habis tensinya. Pusing kepala, jangan ngamuk-ngamuk dia marah-marah. Tanya rendah hati. Tolong ya, aku nggak tahu di mana jalan ini. Itu loh. Amin saudaraku. Saya aja pribadi, saudara pasti juga gitu. Kalau ada yang orang udah tak ada apa-apanya, gak ada uangnya, sombong lagi, pusing banget aku. Tapi kalau rendah hati senang saja. Yahweh mengasihi orang yang rendah hati. Tuangkan Tuhan, itu dosa. Selain dosa, saudara gak akan pernah berhasil. Kalau ada ayatnya, orang sombong berhasil, saya belum pasti sombong. Nomor satu aku pastikan. Tapi karena gak ada ayatnya. Yang ada, belajarlah rendah hati dan lemah. Amin saudaraku. Di kitab suci juga nggak hanya perkataan menjadi dosa. Ada mata congkak juga. Yang orang masuk berkenan, nah itu juga dosa.
Yang istrinya, menenggur istrinya. Belum ngomong dia, apalagi ngomong, wah, ini istri sebelah. Kok nangis gitu kan? Yang susah suaminya juga. Kalau suaminya disonggak-songgak, dibolong gini, sakit, yang susah siapa? Mana suami orang yang susah? Makanya kalau ada istri kita udah mau ibadah, mau kasihilah dengan sungguh-sungguh. Rendah hati. Aku kepala, memang betul. Dan seperti Lucifer, aku kepala mau mengati surga ya. Oh jatuh. Ini tahu istrinya sudah capek, ngurus anak lagi, ngurus entok, ngurus bebek, ngurus tanaman lagi, ngurus anak lagi, pempes. Suami seperti mau raja, layani aku. Sombong itu saudara. Ya aja, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ada waktunya suami membantu istri. Saya juga malam. Haleluya. Amin. Karena orang Batak lagi raja terus kan, semua raja. Publik ngotor enak. Kau tidak mau pulang ke belakang. Makanya banyak salah satu orang Batak, banyak tapi tidak semua. Kenapa anggap remeh, anggap rendah sama istrinya? Istrinya seperti budak, ibaratnya saudara. Bahkan seperti budak, kurang dari gede tua harus dilayani. Udah bau jengkol, gak ada ngasih setoran, malas kerja, tapi gaya di gede tua. Isi saya semua nahu, sampai tak seperti aku. Ada jangan paham atau belum betul. Itu membuat hidupnya nggak berhasil. Cek saja, Daud karena rendah hatilah berhasil. Yusuf karena rendah hatilah berhasil. Semua rata-rata orang yang merendahkan hati berhasil hidupnya. Amin saudaraku. Saudara yang tahu itu. Saya aja malas kalau orang susah aturannya. Rendahkan hati lah. Kalau nggak tahu bertanya. Amin. Kadang aja kita sudah tahu ya kita, tapi untuk memastikan, meneguhkan, ditanya 2-3 saksi lagi. Haleluya. Haleluya. Nih ubah ya. Ubah paradigma itu. Ya, baik juga sesama jemaat, sama Tuhan. Kalau ada pendeta belum punya mobil, langsung dibilang kurang doa. Padahal dulu dia belum ada mobilnya. Dari sepeda motornya pun gak ada, tapi kalau udah ada mobilnya mewah, itulah kurang doa dia. Coba waktu dia gak punya apa-apa, sakit hati gak dia bilang kurang doa? Coba saya tanya, orang kaya di dunia ini dulu kaya gak? Miskin dulu ya. Jack Ma, lihat saya Jack Ma, yang punya apa? McDonald ya, apa? Kentucky Fried Chicken, KFC, berapa kali ditolak? Haleluya saudaraku. Amin. Korintus katakan, biarlah orang yang punya harta dunia ini seolah-olah nggak punya harta. Itu baru benar. Ini enggak. Karena ada sepeda motor baru, mimpi pun ini sepeda motor baru itu mimpinya. Nengok sepeda motor orang lama berasa. Kayak itu ini saudara. Di rem, mungkin saudara satu kampung benar. Karena nggak ada orang yang beli apa sepatu rem. Kalau kita yang diberkati makin rendah hati seperti gandum padi makin berisi. Yang itu senang ya. Berarti berkat yang diberikan adalah berkat karena rendah hati. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau dengar firman itu rendah hati seperti Maria. Ibadah. Daud itu merendahkan hati. Waktu ibadah dia menyembah dia tersungkur. Bila perlu saudara tersungkur. Kalau Yesua berlutut. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya gereja kalau bisa seperti Tuhan lah. Namanya kita berlutut itu gimana?
merendahkan hati. Begitu itu ya lututnya ke bawah. Maka dikatakan lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Karena di Israel katanya ada pintu masuk lubang jarum. Jadi onta yang masuk itu harus tertutup deh seperti baru bisa dilewat. Walaupun saya belum pernah ke Israel. Amin. Tapi saya sudah punya tanya orang yang sudah ke sana. Rendahkan hati. Jauh rendahkan hati. Sekalipun dia sudah jadi orang kaya, sudah jadi raja, punya istana, tapi ketika dia berdoa dia buka jubah kebesarannya, mahkotanya dia letakkan di situ. Dia berlutut, dia merendahkan hati di hadapan Yahweh. Maka dia menjadi raja yang paling dikasih Yahweh. Ada masalah, Yahweh tolong hidupnya. Saudara aja kalau lihat orang rendah hati, saudara senang nggak namanya? Berkawan senang sama dia kan? Haleluya. Begitu juga Bapak Yahweh. Yusuf merendahkan hati, dibuang ke sumur, ya, dijual, ya, pasrah saja. Tapi Yahweh tidak pernah tidur memperhatikan Yusuf. Amin. Proses demi proses, dihina, dibuang, dijual. Waktu dia tolong kawannya sesama satu penjara, juru apa tuh? Juru minum ya? Melupakan dia, nggak tahu berterima. Ada orang yang tidak berterima kasih pada saudara. Banyak Pak Gembala. Tapi seperti Yusuf merendahkan hati. Ya wes lah, kalau orang cowok bilang, ya wes. Yusuf tidak menuntut. Saudara jumpa nggak Yusuf di sama juru minuman? Waktu jumpa aku jadi Yusuf, aduh mati aku. Yusuf semua aja. Kalau dia sombong sini kau. Oh, kemarin kau bilang kau tolong aku ya. Karena dia itu sudah berkuasa. Benar nggak saudaraku? Tapi kalau orang tidak mengingat kebaikan yang saudara taburkan, tidak apa-apa saudara. Sebab Yahweh akan membalaskan dia. Tak usah kita minta sama orang, karena Yahweh sudah membalas. Lebih baguslah dari Bapak Yahweh balasannya. Lebih sempurna, lebih tepat, lebih enak, lebih mantap. Bisa nggak saudaraku? Amin amin. Aku sakit hati sama suaminya. Aku bersaksi. Baru tahun ini aku mencintai suamiku. Kalau anak udah gede-gede. Saudara dikasih siapa? Rendah. Sekarang ini juga kata pendeta. Haleluya. Contoh-contoh kita udah kaya. Seperti Ulangan pasal 8. Ketika kau sudah diberkati, rumahmu bagus, kau punya domba, kau punya kuda. Kalau kuda kan sekarang mobil lah. Kuda itu ya Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini. Haleluya. Langsung mulai kepalanya mendekat ke jalan. Kalau dulu gini jalan, begini sudah. Mikir. Mau minta dihormati. Seperti Jokobus II katakan, ketika ada orang kaya pakai cincin baju bagus, minta dihormati, minta harus duduk di depan. Tidak salah duduk di depan, tapi jangan kita minta. Mau dihormati seperti Farisi di Taurat, kepingin dihargai saudaraku. Kalau Yesua sengaja lahir di kandang domba, bisa nggak dia lari di sana? Bisa banget. Suruh aja Mikael bangun istana, gampang kok. Haleluya. Tapi dia sengaja lahir di kandang domba, di palungan. Kalau ada yang bilang itu palungan keledai lah, domba, yang penting di kandang lah, rendah hati lah itu. Amin saudaraku. Kita udah ada pernah lahir di kandang. Ada Pak Juma Tarigan. Kenapa? Karena dia lahir di Juma, di ladang. Kalau di Kakaro kan unik-unik namanya, hebat-hebat namanya. Amin. Ada namanya Jumpa Malam Marga Bangun. Ada. Kalau sudah nggak percaya, ada itu terpilih. Tapi yang khusus saya tunjukkan namanya Jumpa Malam Marga Bangun. Rendahkan hati kita. Amin saudaraku. Haleluya. Ya, belajarlah. Jangan seperti Jokobus II.
menekan, menyiksa orang-orang miskin. Maka Yakobus 4 katakan, hai kau orang kaya, menangislah kau, merataplah kau kaya, karena hartamu akan berkarat. Jual hartamu itu, bagikan kepada orang miskin. Ini dasarnya, apalagi masa corona ini. Sebelum masa corona banyak orang ngaku kaya. Sekarang ngaku kaya malah dirampok, saudara. Mana ada orang sekarang ngaku kaya? Karena takut diminta. Nanti aku bilang aku pendeta terkaya nomor 10. Langsung datang ke gerejanya, lari dia pura-pura tidur. Pura-pura miskin banyak orang sekarang. Padahal apartemennya sekian. Halaman gerejanya seperti showroom. Karena 12 mobil di halaman gerejanya. Padahal ada jemaat tak makan, saudara. Apalagi masa sekarang kan. Berlakulah Matius itu. Yesua Tuhan berkata kepada seorang kaya, kau udah bagus ibadah, bagus pelayanan, bagus ibadah, mantap. Tapi kau masuk surga. Ini lakukan di satu ini. Jual hartamu, kasih hartamu, kasih sama orang. Haleluya. Kalau ada harta dipercayakan Yahweh, dipercayakan Tuhan, itu titipan. Sebagian harta kita ada milik orang miskin. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kikir. Ini kadang ngaku banyak uang, atau kikir minta ampun. Kayak bagus nggak ngaku dia nggak banyak uang, tapi ada orang kasih bandani. Terus ada orang. Sampai orang, jangan, gak usah, apa aja. Padahal kalau sempat habis udah wangi lagi. Haleluya, amin. Amin, saudaraku. Kita nggak boleh pikir. Kita aja dalam pergaulan, dalam perantauan bergaul aja. Kalau pelit orang nggak suka nggak? Mana yang banyak disukai orang yang pelit sama kikir sama yang memurah hati. Seperti Yesua adalah murah. Mau ngasih makan 5.000 orang, berapa uang mereka? Tanya Judas, Judas ini pura-pura baik nih. Kan dia berdahara kan? Berapa uang? Tinggal 2 dinar, gak cukup guru untuk 5.000. Udah, ini harus kita kasih makan semuanya. Nanti kalau pulang pingsan, tahu juga Tuhan nanti disalahkan. Jangan biarkan orang ini pingsan pulang. Jadi gak cukup. Apalagi yang ada? Coba cek dulu kantongnya, ada uang nggak? Nggak ada. Oh ini ada. Tapi 5-nya roti. Ikannya berapa? Mana cukup itu? Tetapi bawa kemari. 5 roti 2 ikanmu bawa kemari. Serahkan kepada Yahweh. Ketika Tuhan merendahkan hati, berdoa, maka yang dibutuhkan adalah untuk makan 5.000. Yang diberikan lebih gak? Lebih gak? Dari mana tahu lebih, saudara? Sisanya ada 12 keranjang. Haleluya. Zaman corona ini, saudara butuhkan itu, Tuhan bisa kasih lebih. Air bisa menjadi anggur. Biasanya orang minum anggur yang biasa, tapi Yahweh buat anggur yang lebih baik. Haleluya. Yang terbaik itu bukan harus rendang saudara makan. Dulu sebelum corona bisa gak dia rendang, langsung diposting. Apa lagi? Cincang. Sekarang mana ada lagi saudaraku yang diposting gambar corona, ODP. Haleluya. Ikan asin pun ikan teri. Yang lebar lagi udah kecepi. Beli setengah ontan 3 hari. Karena dikasih teman enak. Itu pun kalau diserahkan kepada Yahweh, bisa Yahweh berkati yang terbaik. Banyak makan ikan, rendang, daging pun kolesterol, jantung, pasang ring kanan, ring kiri, semua sudah ring. Bisa mengakibatkan kematian. Haleluya Bapak Ibu. Perhatikan di sini saudara. Saudara jangan takut sama manusia.
Jangan lihat saya. Maksudnya bukan saudara tutup mata. Maksudnya pandang, lakukan karena firman. Jangan takut sama manusia. Firman Yahweh, takut akan Yahweh, bukan takut sama pendeta, bukan takut sama manusia. Haleluya. Karena si A serius, aku serius lah. Berarti karena sama manusia, belum sama Yahweh. Suatu saat si A jadi aje, jadi ajo, saudara jadi apa? Enggak kan? Kalau Yahweh tidak pernah berubah. Haleluya. Setia kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang mau saudara ya, rendah hati ya. Jangan lihat sama kita. Mungkin orang gak suka kita rendah hati, itu urusannya. Atau suka, tapi di mata Yahweh itu yang perlu. Jika kau merendahkan hatimu, pesan Daud kepada anaknya selalu beribadah kepada Yahweh Elohim yang kusembah anakku. Kau rendahkan hatimu, lihatlah bagaimana Yahweh menyertai bapakmu ini Daud, saya nanti dia akan menyertai engkau. Sama seperti pesan Musa kepada Yosua. Kenapa Yosua diangkat dipilih? Karena Yosua rendah hati. Kalau seperti si Koranya, mana mungkin Tuhan angkat. Abiram, Korah, para pemberontak semua. Yosua itu rendah hati. Dia setia mendampingi gembalanya amin. Sabar dia nunggu Musa di gunung berapa hari? Saudara gimana? Udah sabar sama gembalanya? 40 hari gak bisa berbuat apa-apa. Haleluya aku. Musa berkata, Yosua tunggu di sini ya, aku mau naik ke atas. Rendah hati ya. Bukan dia bilang, Musa, aku pun hebatnya, udahlah sama nanti gampang itu. Udah begitu. Ya, tunduk taat perintah saudara. Ada amin? Paulus juga banyak punya anak rohani yang sombong, tapi ada juga yang rendah hati. Demas telah pergi kemana? Ke dunia, ke Mesir. Tinggal siapa? Lukas saja. Apa kata Paulus? Jemputlah dia. Si Lukas ini memang menyenangkan hatiku, yang lain menyakiti. Maunya kita saudaraku jadi seperti si Lukas. Haleluya. Paulus katakan hanya dia yang bertahan setia bersama. Demas telah kembali ke dunia. Sangat telah kembali ke dunia. Lebih memilih duniawi. Ngapain ibadah? Ngapain berdoa? Ngapain melayani? Gak boleh seperti itu saudara. Bahasa-bahasa kita pun harus bahasa rendah hati. Nanti Yahweh dengar. Kalau saya bicara sombong, yang pertama mendengar bukan orang. Orang bisa salah dengar, bisa gak dengar. Kalau Yahweh gak pernah bisa salah dengar dia. Tahu dia apa yang kita ucapkan kepada seseorang. Kita maki-maki istri kita gak rendah. Tahu taman S1-nya SD. Aku S2. SD dan SMP. Kata lagi S3. SD, SMP, SMA. Rendah hati dah. Banyak yang sini pengangguran itu membeca. Itu Jack itu coba ya tahu sekolahnya. Saya orang miskin. Ada di Jakarta saya tahu. Sekolah pun tak tamat karena keadaan. Saya sudah ke kantornya, saya sudah lihat pabriknya. Bingung orang lihat dia sini. Tapi saya belajar dari dia juga rendah hati. Uangnya ratusan miliar, tetapi dia mau menjemput saya. Bilang lagi sama kawan-kawannya, kenalkan, ini sahabat saya. Saya pun, ya, dengan hati. Saya tanya kawannya, ini siapa? Apa usahanya? Ya salah, punya tambang batu bara. Biasa. Punya tambang batu bara biasa nggak? Di mana? Di Kalimantan. Kami saudaraku, haleluya. Ini baru punya mobil itu kredit. Itu kejar-kejar saudara. Dan langsung kepalanya rata saudara semua. Gak boleh seperti itu. Ada saudaraku, waktu belum punya sepeda motor, BC pun dipijak.
Mau lubang, mau petir, mau mencari kebaktian, saudara. Udah punya sepeda motor baru, merahnya pertama kali, lubangnya kecil ya. Nanti habis bannya. Kelapnya 3, kelap ban sepeda motor 3, saudara. Satu kelap untuk motor, satu untuk bersih kali, tambah lagi, gitu lah. Yang kita tahu, saudaraku. Amin. Paulus katakan harta duniawi sampah semuanya, saudara. Bukan kita nggak perlu itu. Yasua aja, saudaraku, sampai dia minta keledai. Ambil coba keledai itu. Nanti kalau ada keberatan kasih tahu. Kenapa? Karena dia yang punya, dia menciptakan keledai. Untung gak ada yang nanya, kenapa kamu keledai? Kau nggak tahu ke Tuhan. Bukan mencuri dia, karena dia yang punya, saudara. Pemerintah aja kan secara hukum boleh nggak pakai kendaraan kita waktu darurat? Boleh. Ini darurat soal menyelamatkan jiwa ini. Suruh murid ambil keledai itu. Nanti kalau ada yang bilang sama saya, dia naik keledai merendahkan hati. Amin. Haleluya. Dia bisa naik kuda kerajaan bisa. Tapi Yesua itu teladan merendahkan hati. Makanya saya lihat pendeta, makin sombong ya, lebih hebat daripada Tuhan ya. Yesua aja mau memijakkan kaki ke rumah orang-orang miskin, termasuk orang gila yang di Gadara itu. Haleluya. Ini ngaku hamba Tuhan, tapi jemaatnya nggak kenal dia. Karena miskin nggak kenal, coba yang kaya tahu dia kepalanya, ubannya berapa, nomor rumahnya dia tahu, karena istana. Apalagi meninggal, siapa meninggal? Tuan Takur, pasti tahu dia. Oh, coba jemaahnya yang tukang beca. Siapa yang mati? Bapak ini nggak tahu. Tukang beca yang di sudut sana, belok kanan, belok kiri, di ujung, di bawah lagi, dekat sungai rumahnya. Yang mana ya? Udah kalau kubur itu katanya. Ikan aja nggak tahu saya itu. Haleluya. Coba aku juga katakan, kau telah memandang muka dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Yesua lebih senang kepada orang miskin. Amin. Haleluya. Mengaku kalau pendeta tapi tidak kenal dombanya. Gembala itu mengenal domba. Maka saya, saudaraku, lebih senang ke komplek DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, daerah pinggir rel. Pas nginjil kita, ada yang lewat, oke lah, udah tetap kita pasang stop dulu iklan. Goyang. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jangan kau bangga. Yeremia katakan, jangan kau bermegah karena kekayaanmu, jangan kau bermegah karena kehebatanmu, tapi bermegahlah kau karena Yahweh, engkau mengenal nama Yahweh. Haleluya. 10 kurang 1 poin ini. Mungkin kayak apa ya, kayak khotbah Petrus ya. Sampai pagi, sampai ngantuk setitus. Haleluya. Bangsa Israel pada kitab Esra dengar memimpin pujian orang itu 6 jam, seperempat hari. Mendengar khotbah seperempat hari berapa jam? 6 jam. Nanti deh. Kan? Itu kitab Esra. Mereka berkata, amin, amin, amin. Lakukan. Masih bersemangat, saudaraku? Walaupun pekerjaan lagi nganggur, amin. BLT nggak ada, ganti sama BLS. Nanti malam berdoa, langsung minta BLS, bantuan langsung dari surga. Bapak kami, ya berdoa lah, ada punya bapak. Enak kita punya bapak di surga. Dia bilang, mintalah, Roh Kudus saja diminta dikasih, karena Roh Kudus lebih hebat daripada harta. Jadi jangan saudara uratnya tegang karena nggak ada BLT. Sampai demon gara-gara 5 kilo beras, kepala desanya lurahnya pun dijambaknya saudara. Akhirnya masuk penjara gara-gara itu.
Ya kalau belum dapat ada BLT, BLS, bantuan langsung dari surga. Elia langsung berdoa minta ke surga. Yakobus katakan, Elia manusia biasa tapi dia berdoa dengan sungguh. Jadi nanti ketika berdoa walaupun jam sudah malam, karena Yahweh tidak bisa dibatasi oleh jam. Sama kita jadi malam siang, sama Yahweh tak ada rata semua. Karena di surga tidak ada lagi malam, tidak lagi siang, tapi penuh kemuliaan. Di sini yang malam, dia menikah bisa siang. Manusianya yang kurang mengerti surga. Haleluya, saudaraku, tetap bersemangat. Amin. Amin, saudaraku. Mungkin ya memang seperti Paulus katakan, kita belum sempurna, tetapi kita berlari mengejar kesempurnaan itu. Amin, saudaraku. Belajarlah rendah hati. Ya, kita mungkin lanjutkan nanti di waktu yang depan kedua ya. Belajarlah kepadaku. Ayat terakhir. Coba tengok hari cas. Oh enggak, berarti udah mati lagi. Kalau itu dibilang tertik, nah itu nanti perlu diulangi lagi. Yeremia 9 ayat 23. Coba ayat-ayat terakhirnya. Yeremia 9. Satu poin aja lah ya. Yeremia 9 ayat 24 saja. Yeremia 23. Coba, ya, Yeremia 9 ayat 23. Ya, kita baca ya, biar kita selesaikan, kita menyembah. Kita baca sama-sama 23, Yeremia 9, 1, 2, 3 ya. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya, biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Itu keempat. Namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini. Apa itu? Yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran di bumi. Karena aku memulai hal-hal ini firman. Yahweh menyuka, senang dia lihat orang rendah hati. Kalau saudara kaya, saudara kuat, ekonomi saudara kuat, keuangan saudara kuat, kepintaran saudara kuat, janganlah bermegah karena itu. Bermegahlah karena Yahweh yang memberikan semuanya itu. Amin, saudaraku. Maka kita akan menjadi hamba Yahweh, hamba Tuhan, cuma yang sangat sayang Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyukai kita, pasti dimanapun kaki kita melangkah, pasti dilindungi. Masa sekarang ini, Polda kita berkata tak mampu lagi, sudah tak sanggup lagi, saudara, artinya sudah kekurangan anggota untuk mengatasi kejahatan sekarang. Haleluya, saudaraku. Karena apa? Karena masa corona ini yang baik itu sudah jadi jahat banyak. Sudah nggak makan lagi, saudaraku. Tapi kalau ada firman, ada Yahweh, ada Roh Kudus, maka dia akan tetap merendahkan hati. Amin, saudaraku. Tetap belajar. Itu saudara. Berdoa merendahkan hati. Masalah uang, beras sudah habis, ini merendahkan hati. Berlutut, bersujud. Jangan lihat kanan kiri. Amin, saudaraku. Yasua saja berlutut. Salah satu saya lihat kalau orang mau berlutut itu rendah hati sudah ada. Tapi kalau berbilang, mari kita menyembah seperti masuk, mari kita berlutut. Para kajian sudah merendahkan hati. Berlututlah, bersujudlah di bawah kakinya. Datanglah kepadanya dengan takut dan gentar. Haleluya. Sedangkan pejabat aja, saya kalau ke Polda, datang ke Poldanya langsung. Pergi saya kata gubernur, dan datang ibu, masih panggil gubernur ya. Langsung di depan lift dia tunggu. Datang ibu. Ibu sudah datang. Datang ibu, Bu. Itu manusia loh. Haleluya. Firman adalah Yahweh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Yahweh sendiri yang
milik Tuhan sendiri. Haleluya. Barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran, aku mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi kalau menyembah yang benar, menyembah Yahweh cari kita. Tengok. Wah, ini yang gue cari. Tapi kalau haleluya, menyembah sambil main, mendingan kalau datang ilham saudara. Makanya gitu aja hidupnya, disalahkannya orang, padahal dia yang bikin dia hancur. Orang berhasil sama hancur itu bukan orang lain yang membuat juga, karena diri kita. Amin saudaraku. Haleluya. Masih semangat? Kita nggak tahu corona ini kapan berlalu. Sampai di Wuhan katanya muncul lagi virus yang bagian kedua. Semua ada berdoa, ada yang nengking, ada yang bilang stop lah, ada yang bilang apa lah, ada yang muncul lagi corona. Lama corona, pergilah. Tapi berita mengatakan gelombang kedua. Sampai ada peneliti berkata lebih berbahaya daripada yang pertama. Saya teringat kita Wahyu, setelah sangkakala ada cawan. Sampai pulau-pulau pun dihancurkan dan hancurkan semuanya. Itu kita Wahyu nggak bisa dibatalkan. Mau orang kaya apa? Paling yang membatalkan itu menengking itu yang banyak hartanya, yang sombong. Lalu saudara berdoa, sementara Matius 24 katakan akan terjadi gempa bumi di berbagai. Lalu saudara berdoa, aku tengking gempa bumi, tidak ada gempa bumi. Untuk gak gempa malaikat, kau baca nih, matamu buka, baca. Semua itu harus terjadi. Apa yang parah? Kok ditengkingi? Ada yang bisa ditengkingi, ada yang enggak. Haleluya. Upah dosa dalam maut. Kalau saya tidak bertobat, saya bikin dosa. Saudara tengking, saudaraku. Upah saya kalau nggak bertobat, ya mati. Bisa. Gempa bumi itu sudah ditulis, kelaparan akan terjadi, peperangan akan terjadi. Tapi kita berdoalah supaya kita selalu mendapat kemurahan, mendapat perlindungan. Pada masa kelaparan, Elia juga merasakannya. Tapi Elia dilindungi oleh Yahweh. Amin saudaraku. Haleluya. Elia juga ada di situ. Elia nggak nengking itu. Aku tengking. Yang tidak turun hujan 3,5 tahun, aku tengking. Bukan tengking. Malah didoakan Elia lagi supaya jangan turun hujan. Yang membuat tidak turun hujan 3,5 tahun doa siapa? Udah baca? Jaga muslimah. Siapa yang berdoa? Kenapa kalau saudara berdoa supaya tetap ada corona? Berani menggila ini. Elia yang berdoa, Tuhan janganlah turun hujan 3,5 tahun. Tapi ketika sudah pas waktunya 3,5 tahun dari Tuhan, dia berdoa lagi, segeralah turun hujan. Tapi itu pun karena sudah waktunya Tuhan, bukan waktu Elia. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kita berharapnya segera lalukanlah cawan ini, lalukanlah corona ini. 3 kali Yesua berkata, ya Bapak lalukanlah, jikalau boleh lalukan. Namun kehendakmu lah yang terjadi. Masih ingat saya katakan, jangankan corona, dibawa pun kita seandainya ke neraka, kalau Tuhan beserta kita nggak perlu takut. Seperti Sadrak Mesach Abednego di perapian, karena Yahweh ada, satu rambut pun tidak tersentuh. Rambut saudara pun tidak tersentuh oleh apapun. Percaya? Haleluya. Kalau Yahweh bersama saudara dan saudara tetap bersama Yahweh. Apa yang takut? Seandainya saya diajak malam ini, ayo kita ke neraka hambaku. Karena Tuhan yang mengajak, ayo. Apa yang kita takut? Karena Tuhan mengajak pasti bertanggung jawab. Jadi masa corona ini jangan takut ya. Satu rambut pun tidak ada tersentuh. Matius katakan, satu pun gugur rambutmu Yahweh mengetahuinya.
rambut siapa? Suami aja nggak tahu rambut istrinya, mulai kritik, susah gitu. Tapi Yahweh mengerti rambut kita satu tidak dia gugur. Saya yakin itu firman Tuhan. Asal kita merendahkan hati sungguh-sungguh. Buanglah kamu. Haleluya. Haleluya. Kalau untuk Yahweh itu harus bersemangat. Amin. Ini ibadah baru 3 jam. Kalau membusik 7 jam setengah lewat 2 detik. Bisa tamat kan yang mau begitu. Nonton sinetron. Apalagi film paling lama film India. Padahal ada orang India nggak suka nonton ini. Tapi pendengar khotbah langsung kelihatan ini saudaraku. Yahweh lihat, kata Yahweh, anaknya ini, anakku ini. Lihat Maria, kata Yesus. Lihat ini Maria. Dari tadi, sejak mulai awal sampai habis khotbah Yesus, dia duduk baik dan baik. Maka Maria mendapat yang terbaik. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan saudara ukur kuasa Yahweh. Sebab itu saudara Maria, satu poin ini, roh pengertian. Orang yang punya roh pengertian mau belajar. Dan pembelajaran yang paling penting tadi, belajarlah kepada Yesus sebab dia lemah lembut dan rendah. Mari kita datang, demikianlah firman